Bersyukur pada Allah SWT bahwa bisa hadir di sini dalam majelis ilmu ini, majelis pengajian setelah sholat duhur berjamaah. Sedikit tentang pengajian saya ingin sampaikan, semoga fardhatun ala kulli muslim, dan tentu juga muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki dan tentu juga bagi Islam perempuan. Walau dalam riwayat yang paling sahih dari Imam Bukhari itu hanya menyebut ala kulli muslim, tapi para ulama sepakat itu juga bagi kaum muslimat. Dan tentu yang paling wajib itu adalah ilmu syar'i, ilmu yang mengenalkan kita tentang hakikat daripada kehidupan ini, hakikat daripada diri kita, ya, dan hakikat daripada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebutuhan terhadap ilmu syar'i ini tentu sangat-sangat tinggi, sangat besar, bahkan mungkin bisa disejajarkan dengan kebutuhan pada makan dan minum. Makan dan minum itu adalah memenuhi kebutuhan fisik kita, ini kebutuhan jiwa kita. Ya, jiwa ini harus diisi dengan ilmu, khususnya ilmu syar'i, yang membawa hati ini semakin dekat kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dan hati ini menjadi menjadi lembut, menjadi cerah, dan bahkan bisa kembali menjadi putih bersih seperti ketika kita baru dilahirkan. Maka dari itu pengajian ini bagi orang-orang dewasa adalah jalan yang paling bagus, ya. Karena kita sekarang tentu tidak punya kesempatan lagi untuk belajar di pesantren atau masuk perguruan tinggi Islam, ya. Itu paling tidak dengan kesibukan sehari-hari rasanya sudah sulit. Kalau belajar kampus Islam sebetulnya masih memungkinkan, banyak yang online, ya. Nah, kalau nanti ada yang serius, tapi kalau itu belum bisa, maka majelis-majelis taklim seperti di masjid itu sangat, ya, bisa menjadi alternatif utama pengganti kebutuhan itu atau jalan untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan majelis taklim di masjid-masjid ini mempunyai kelebihan yang tidak ada yang khusus dibandingkan dengan tempat belajar yang lain. Ketika kita di sekolah, di kampus, atau bahkan belajar di majelis taklim di TV bisa berbeda. Apa yang berbeda? Pertama, keikhlasannya. Ya, biasanya orang hadir di majelis taklim di masjid itu benar-benar berdasarkan keikhlasan. Ya. Karena tidak ada konsekuensi kalau nggak ikut majelis taklim. Kecuali kadang-kadang kepala kantor yang mengabsen, ada itu kantor-kantor diabsen kalau nggak hadir, ya, majelis taklim ada, tapi umumnya tidak, ya. Dan ketika itu tidak ada, tidak diabsen, tidak dikontrol, maka orang yang hadir jauh lebih ikhlas, ya, ketika hadir. Dan keikhlasan ini sangat mempengaruhi nilai daripada ibadah kita dan juga ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, bahwa ketika kita majelis taklim di masjid, beda dengan kita lihat YouTube, di medsos, ya, atau di TV atau di mana. Ini karena tempatnya yang istimewa. Pertama, masjid, tempat apa dicintai Allah SWT. Yang kedua, ya, itu di dalam banyak hadis memang menyebutkan secara khusus bagaimana keistimewaan majelis-majelis ilmu yang ada di masjid. Di antaranya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah
wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul satu kaum, satu kelompok masyarakat di salah satu rumah Allah, ya, di masjid. Mereka membaca firman-firman Allah SWT atau mempelajari, mengkajinya di antara mereka. Niscaya akan turun pada mereka as-sakinah, ketentraman. Dan ini faidah yang luar biasa. Yang kebanyakan umat merupakannya. As-sakinah, ketentraman. Gratis. Gratis ini. Ya, tidak perlu bayar. Orang bayar mahal-mahal. Katanya mau cari ketenangan. Ya, pergi ke pulau, pergi ke pantai, pergi ke sinema, pergi ke mana. Itu pun kalau dapat ketenangan sangat relatif. Malah kadang-kadang cuma saat itu saja, lalu begitu selesai datang lagi kegelisahannya, kegundahannya. Ya, tapi orang ini dijamin dalam hadis lain dari Rasulullah SAW, dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu. Dan ada pun orang beriman, hati mereka itu tentram mengingat Allah SWT, jadi tenang hatinya. Ala bidzikrillah tatma'innu. Memang begitulah jalan untuk mendapatkan ketenangan hati. Hati-hati orang yang beriman. Dan hadir dalam majelis seperti ini itu bahagian daripada zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu ya merasa gundah gulana, apalagi yang stres, ya stres, apalagi istilahnya macam-macam, ya frustasi, datanglah ke masjid. Ya, bukan semata-mata sholat. Sholat itu juga akan membantu kita. Tapi majelis ilmu ini punya kekhususan, gitu. Ya, punya kekhususan yang bisa membantu ketenangan jiwa kita. Jadi kalau mau cari bahagia, itu salah satu kuncinya adalah bagaimana hati tenang. Dan jalannya adalah melalui majelis taklim. Ila nazalat alimus sakinah wa ghasyiyahum rahmah, dijujurkan rahmat bagi mereka, wahafat al-malaikat, dan diliputi oleh para malaikat. Malaikat yang khusus ditugaskan untuk meliput majelis-majelis taklim. Wa dzakarahumullahu fi man, dan dibangga-banggakan di makhluk-makhluk di hadapan Allah SWT di arsy. Nah, ini saya sampaikan karena kita baru ketemu dan saya dengar kabar ini mulai dihidupkan lagi majelis taklimnya. Mari bersemangat. Ya, mari bersemangat, walaupun mungkin awalnya ada yang ya daripada nggak ngapa-ngapain ya, duduk di situ ya, sekalian kayak rehat gitu setelah. Itu udah bagus, lumayan itu ya. Ke depan tingkatkan lagi niatnya bahwa memang ingin hadir untuk mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu, dan memperkuat iman. Ya, serta meraih keutamaan tadi di antara pahala dan ketentraman itu. Salah satu jalan kuat mendapatkan iman, ya, memperoleh iman dan menguatkan itu adalah melalui majelis taklim, melalui ilmu syar'i itu. Ya, karena dalam Al-Quran ditegaskan demikian. Kita sering berbicara tentang mau meningkatkan keimanan. Jalan utamanya adalah melalui ilmu Islam itu. Semakin kita banyak membaca, mengkaji, ya, ajaran Islam, firman-firman Allah SWT, hadis-hadis itu akan membantu memperkuat iman kita. Ya. Memang begitulah maksudnya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ketika orang-orang jahiliyah yang tidak tahu Allah.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, kita sering keliru, ingin kuat iman tapi tidak pernah ikut majelis taklim. Ya, tidak ada namanya kajian-kajian Islam yang kita ikut. Nama paling tidak di sini saya minta setiap hari Kamis, Pak ya. Nah, ya, alhamdulillah, ini sekali sepekan perbaharui lagi iman kita dengan taklim. Dan selain menambah iman, membawa ketenangan, juga penambahan ilmu, di mana otak kita ini ya perlu diisi dengan ilmu. Akal kita ini harus berbekal ilmu. Nah, di sini kita bicarakan. Dan ilmu ini ya adalah panduan kita dalam kehidupan, penuntun kita. Kalau tidak ada penuntun, kita akan terombang-ambing dan tidak tertutup, jadi tersesat. Terombang-ambing dulu, lalu tersesat. Alhamdulillah. Ya. Jangan ada merasa aman, walaupun kita ini negeri Islam. Wah, kita mau negeri Islam, Ustaz. Kayaknya kalau mau tersesat susah. Belum tentu susah buat person-person. Ya, sekarang ini persentase orang-orang ateis meningkat di dunia Islam, termasuk di negara-negara Timur Tengah. Alhamdulillah tidak. Ya, tapi orang-orang yang tidak punya basic ya atau ilmunya pernah tapi tidak disegarkan, gampang terpengaruh oleh syubhat-syubhat. Alhamdulillah mungkin kita belum pernah bertemu orang-orang yang menggoda kita dengan pikiran-pikiran ya yang seolah-olah begitu baik, seolah-olah begitu indah, seolah-olah bermanfaat, tapi sebenarnya menjerumuskan kita. Alhamdulillah ya, banyak pemikiran-pemikiran berkembang di dunia kita sekarang yang seperti Islam, padahal dia adalah sekularisme, dia liberalisme, dia adalah kebatinan yang penuh kesesatan, ya, atau ajaran yang sangat menyimpang seperti Syiah Ahmadiyah, atau kemudian bahkan mungkin ajaran ateis cuma dia masuk perlahan, malah bilang ya. Nah, itu mudah-mudahan jadi motivasi ya buat kita semua. Dan hari ini kita mengambil materi ya yang disampaikan oleh panitia atau pengurus masjid tentang amanah dalam jabatan dan tugas, ya, amanah dalam jabatan dan tugas. Kita bicara dulu tentang amanah. Amanah ini, ya, adalah sesuatu yang berada pada pundak kita dalam tanggung jawab kita. Itu yang dimaksud dengan amanah. Segala sesuatu yang harus kita jaga dan bertanggungjawabkan itu adalah amanah. Ya, itu amanah. Segala sesuatu yang harus kita jaga dan pertanggungjawabkan itu adalah amanah. Kalau begitu amanah ini sangat luas. Walaupun hari ini kita akan bahas tentang amanah jabatan dan tugas, tapi perlu berantar. Ya, amanah itu kalau kita lihat dalam definisi tadi bahwa ya segala sesuatu yang kita harus jaga dan perjuangkan. Di dalam hadis sahih ini memberi gambaran kepada kita bahwa kita ini sebetulnya memang sangat banyak amanah. Dalam hadis sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan diberikan pertanggungjawaban terhadap amanah ya yang diberikan padanya. Bagaimana kalau orang itu hanya sendiri, dia tidak memimpin siapa-siapa, bahkan dia tidak punya istri, tidak punya anak, ya, dia tidak punya adik, dia hidup sebatang kara. Tetap saja ada amanah di pundaknya. Karena amanah itu kalau kita membagi secara garis besar
Yang pertama adalah amanah yang dipertanggungjawabkan langsung kepada yang berkaitan langsung ya. Jadi yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah bertanggungjawabkan apa-apa yang menjadi amanah dari Allah SWT secara khusus kepada kita. Dan ini sudah menyangkut seluruh kehidupan kita, karena hidup itu sendiri amanah. Kita diberi nyawa oleh Allah, harus dijaga, ya. Nggak boleh seseorang tiba-tiba, udahlah saya terlalu menderita, saya frustasi, maka saya bunuh diri saja, ya. Saya akan selesai dari segala urusan kalau sudah mati. Ini karena tidak punya keimanan, ya. Padahal seorang yang meninggal itu bukan selesai dari urusannya, ya. Seorang yang bunuh diri misalnya, karena sangat berat hidupnya. Ini mohon maaf nih, kalau di negeri kita biasanya banyak ibu-ibu nih, banyak perempuan yang bunuh diri. Kalau di Jepang merata, mau laki mau perempuan. Ya, saya kebetulan pernah mengajar di Jepang 5 tahun. Wah, itu berita orang bunuh diri harian aja, itu biasa. Karena di sana memang selalu jalan pintasnya bunuh diri, ya. Mereka termasuk menyesali diri kalau salah, ya. Jadi jarang di tempat kita. Di tempat kita saya bunuh diri itu kalau depresi ya, depresi yang disebabkan, ini sebenarnya depresi juga di sana. Tapi depresi di sini disebabkan oleh misalnya orang merasa disakiti oleh pasangannya, kan gitu, oleh suaminya, atau bahkan naudzubillah anak muda kita sekarang saking lemahnya tuh diputuskan oleh pacarnya bisa bunuh diri. Ya, ada lagi yang bunuh diri karena utang misalnya dan sebagainya. Nah, jarang di kita ada misalnya gagal memimpin, ya, terus bunuh diri, ya, gagal dalam suatu misi, bunuh jarang. Kalau di Jepang sih, ya, tentu ini kita tidak benarkan, semuanya salah. Yang jelas bunuh diri itu adalah salah, karena sesungguhnya orang itu menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, bagi ibu-ibu perlu diingatkan, tolong bisa diobrol sama ibu-ibu sama perempuan. Orang yang menganggap bahwa kematian ketika dia bunuh diri sebagai pemutus penderitaannya itu salah besar, salah kaprah, ya. Dia mulai masuk pada penderitaan yang lebih parah, yang tidak bisa dibandingkan. Jadi andaikan ada seorang, naudzubillah ya, seorang yang dianiaya oleh suaminya, oleh temannya, atau oleh istrinya. Ada juga kan Ustaz, ada juga istri yang menganiaya suami, ada juga. Tapi kalau itu jarang. Andaikan ada seorang yang dianiaya oleh siapapun, termasuk oleh pemimpinnya, oleh siapapun, dia menderita. Lalu dia bilang, saya bunuh diri saja agar selesai penderitaan ini. Itu keliru besar. Iya, karena dia bukan mengakhiri penderitaannya. Dia hanya tidak merasakan sebagai manusia di dunia. Tapi begitu dia bunuh diri, sudah mulai penderitaan yang lebih berat. Dan itu panjang sampai hari kiamat nanti. Di hari kiamat mulai lagi dihisab. Dan sampai nanti ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kita ingin sampaikan itu amanah dari yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya tentang kehidupan kita, ya. Kemudian amanah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah amanah. Diwajibkan kita sholat, diwajibkan kita zakat, puasa dan lain sebagainya. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jaga dan kita bertanggung jawabkan. Kemudian ada amanah dalam kaitan dengan diri kita. Amanah pada diri kita. Ya seperti itu, semua yang ada pada diri kita ini sebetulnya adalah amanah. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, harus dijaga, dipelihara, dan nanti dipertanggungjawabkan dalam Allah SWT. Bukan saja secara sengaja
merusak diri kita akan dipertanggungjawabkan. Tapi kelalaian ya terhadap menjaga amanah itu, menjaga diri kita itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Yang ketiga adalah amanah berkaitan dengan orang lain atau dengan makhluk lain. Ya, dengan makhluk lain. Baik itu manusia ataupun selainnya. Nah, ini yang ketiga yang masuk dalam kaitan dengan pembahasan kita. Dalam hal ini, ya, kita diperintahkan secara tegas dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Jadi itu merupakan perintah yang tegas dari Allah SWT bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk untuk melaksanakan amanah. Artinya apa? Melaksanakan amanah di sini, bagaimana amanah itu kita tunaikan kepada yang berhak ya terhadap amanah tersebut. Ya, yang berhak ini baik orang yang memberikan amanah kepada kita maupun kepada siapa amanah itu ditujukan. Ya, jadi pada siapa yang mengamanahkan kita atau kepada siapa yang harus memperoleh tugas dan tanggung jawab kita itu. Ya. Nah, maka hari ini kita ingin bahas lebih spesifik lagi. Ya, bagaimana amanah dalam tugas dan jabatan. Ya, dalam jabatan dulu, ya, atau dalam tugas dulu. Mana nih? Apakah semua tugas pasti ada jabatannya? Atau sebaliknya, kalau ada jabatan pasti ada tugasnya. Dan tidak semua orang yang punya tugas ada jabatan. Kira-kira kalau di kantor ini gimana, Pak? Kalau di polisi, tentara kayaknya tidak ada jabatan, kecuali ada tugas khusus gitu. Gitu ya. Tidak ada. Jadi semuanya mulai dari apa itu yang paling rendah, komandan kompi atau komandan peleton, komandan regu, komandan regu. Ya. Di bawahnya 3 anggota saja. Nah, kalau di pegawai mungkin lebih lagi ya. Semua pegawai yang diterima pasti ada jabatannya ya. Dari yang paling rendah sekalipun. Nggak ada di kantor, pokoknya dia jabatannya umum aja, anggota terserah. Mau ngerjain apa, disuruh apa, nggak ada kan. Kecuali OB, ya kan, yang bukan dalam struktur pegawai. Kalau itu kita bahas, sama saja. Jabatan dan tugas. Sebenarnya tugas itu bisa berlaku umum, bisa berlaku khusus. Ya, tetapi kalau jabatan dia sifatnya khusus. Ya, jabatan itu kan ada nama. Ya, kalau tugas ini dia adalah umum. Ya, seperti kita sekarang. Kalau berbicara secara umum, tugas kita adalah ibadah kepada Allah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika kita menjadi pegawai dimanapun, swasta, negeri, maka di situ ada tugas secara umum. Nanti ada jabatan. Tugas itu secara umumnya adalah kita harus melaksanakan semua amanah-amanah yang diberikan dalam tugas baik yang sifatnya umum maupun yang spesifik. Yang umum itu misalnya kalau di perusahaan ya tugasnya untuk mensukseskan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, bekerja keras untuk perusahaan. Ini tugas-tugas secara umum. Nanti kalau yang secara khusus ketika dia mendapatkan penugasan secara spesifik, ditugaskan untuk bagian apa, dan seterusnya.
Nah, kalau jabatan lebih spesifik lagi, ya, karena selain tugas-tugas tadi, tugas umum itu juga ada jabatan, jabatan ya, yang biasanya mempunyai selain nilai-nilai yang atau amal-amal yang tersurat, ada yang tersirat, ya, ada tersirat. Karena jabatan itu biasanya dia berkaitan dengan suatu posisi tertentu, ya, memimpin orang-orang tertentu, ya, atau dengan misi-misi tertentu. Nah, jadi bagi orang yang mempunyai jabatan, ya, itu dia tidak sekedar melihat amanah itu sebagai yang tertulis, ya, tertulis tentang kewajiban-kewajiban, tapi bisa lebih daripada itu, ya, itu semuanya masuk dalam kategori amanah. Nah, yang mudahnya bagi kita dimulai daripada apa yang sudah jelas, ya, yang sudah jelas ditugaskan kepada seorang yang tertulis, misalnya dalam setiap tugas dan jabatan kita, apa yang menjadi tugas sudah tertulis itu, ini yang kita jaga dan ini berlaku seperti dalam hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu sudah otomatis. Semua poin-poin itu, ya, poin-poin itu yang dalam akad kontrak atau dalam arahan-arahan atau penyampaian pimpinan, ya, itu semuanya adalah merupakan kewajiban, adalah amanah yang harus ditunaikan, ya. Dan di situ berlaku hadis tadi, dan ditambah lagi bahwa kalau kita lalaikan amanah itu, ini bisa mempengaruhi keimanan kita, ya. Dalam hadis lain dikatakan, ini hadis yang keluarnya Hasan, la iman liman la amal kalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah, ya. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menjaga janji, ya. Nah, ini karena janji itu termasuk bagian dari amanah, ya. Dan ini amanah dengan manusia. Apa saja yang telah tertulis itu menjadi tertulis, atau ya itu tertulisnya contoh saja, ya, atau satu bentuk saja. Tapi semua yang telah disampaikan pada kita merupakan tugas-tugas, ya, yang sudah dijelaskan, sudah disampaikan, sudah disepakati, maka berlaku di dalamnya itu al-muslimun ala syurutihim. Semua itu kita sudah setuju, maka harus kita penuhi, ya, harus kita penuhi. Tidak boleh kita lalaikan. Nggak bisa kita bilang, wah ini kan dulu saya setuju aja supaya saya bisa masuk gitu. Nggak bisa. Anda setuju, udah wajib melaksanakan itu. Kecuali kalau dia bermaksiat, dia melanggar, ya, melanggar aturan Allah SWT, dia melanggar ketentuan dari Islam, ya, dia melanggar, ya, maka itu tidak boleh tidak dilaksanakan. Itu syarat jelas, ada batasnya, ya. Sebab di dalam hadis disebutkan, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun pada aturan apapun kalau itu maksiat kepada yang Maha Kuasa, kalau melanggar aturan yang Maha Kuasa. Nah, itu hal yang harus kita ketahui dengan baik. Dan amanah-amanah ini kenapa harus dijaga, ya? Jadi selain amanah dari yang Maha Kuasa, kalau didapat adalah orang lain. Karena ini menyangkut kemaslahatan, ya, bagi orang lain selain diri kita. Maka segala hal yang merupakan kelalaian, apalagi kesengajaan melanggar
dari amanah tersebut, maka itu bisa menyebabkan persoalan pada orang lain, dan itu bisa bertingkat-tingkat, bisa ada yang parah. Seperti misalnya ini, orang tidak sadar, orang yang korupsi misalnya, melalaikan amanah, ya, itu mereka tidak sadar berapa banyak mungkin orang yang kemudian mati kelaparan, ya, akibat daripada tidak melaksanakan amanah. Dia korupsi, memang tidak langsung, ya, dia korupsinya di mana, tetapi itu kan ada siklus ekonominya yang bisa membawa ke sana. Ada yang tidak sekolah, ya, ada orang sakit yang tidak mendapatkan perawatan, ya. Itu sebagai contoh. Nah, bagaimana lagi kalau dia langsung, ya, ini naudzubillah, bahwa Bapak ini kalau dia amanah yang ada di budaya kita, yang misalnya untuk melayani masyarakat, kita tidak melayani dengan baik. Berapa kerugian terjadi pada masyarakat itu, ya, dia bolak-baliknya saja udah luar biasa kerugian itu, ya, bolak-baliknya luar biasa. Nah, kemarin kita lihat di TV ada orang bolak-balik melapor tentang pembelian mobil, ya, yang sebetulnya selisihnya 8 jutaan kalau nggak salah, dia ditipu, tapi dia bolak-balik ke kantor polisi, ya, itu sering banget, dan biaya udah 100 juta, ya, sampai tidak sadar itu sebagai contoh. Alhamdulillah tidak. Ya, ini sesuatu yang harus kita jaga. Saya sebetulnya punya pengalaman yang sangat menarik waktu saya dulu di Jepang, padahal itu masih tahun 2003. Ya, kalau sekarang alhamdulillah Indonesia sudah mulai juga 2003. Saya waktu itu mengurus izin tinggal, ya, mengurus izin tinggal. Kalau di sini kitas, ya, izin tinggal lokasi. Yang saya surprise, ya, itu ketika saya bilang kapan saya datang lagi, tidak perlu. Di sini kantor Anda datang sekali saja, ya. Selebihnya kami yang akan menghubungi Anda, ya. Kami akan kasih info Anda dan kami akan melakukan ini sampai selesai, kami tinggal kirim ke alamatnya, ya. Ini semangat yang luar biasa, ya, yang bagi mereka sudah di atas dari yang tertulis dari kewajibannya, ya. Kalau kita sudah bisa sampai seperti ini, kita sudah bisa kembali sebagaimana generasi awal dari umat Islam yang disebut dalam Al-Quran sebagai kuntum khairan ummah. Saya punya pengalaman lain lagi waktu di mengurus exit permit, waktu mas pakai permit. Saya tulis di belangko itu ada yang salah. Waktu saya minta tolong belangko lain, ya. Ini karena saya salah terus, nggak perlu, dia bilang coret saja itu, ya, coret saja terus yang benar. Saya pikir, wah, di kantor imigrasi bisa begini nih, ya. Ya, ini kepercayaan. Tentu ini banyak sekali. Kalau berbicara pengalaman, ya, pengalaman tentang amanah yang dijaga oleh masyarakat di Jepang, ya, sepanjang yang kami tahu, dan kawan-kawan yang tinggal di sana kurang lebih 5 tahun, itu luar biasa. Yang sepatutnya kita dalam ajaran Islam yang lebih lengkap tentang itu, ya, karena kita punya perspektif akhirat, kan mereka cuma perspektif dunia, ya, hanya karena terbiasa, maka kemudian seperti, nah, sementara kita itu selain ajaran Islam kita jelas petunjuknya tentang bagaimana amanah, itu juga ada perspektif akhirat. Semua orang melaksanakan amanah otomatis dapat pahala di sisi Allah SWT. Selain dapat ketenangan di dunia, ketentraman di dunia, dia dapat pahala surga di akhirat, ya, kan begitu. Ini yang kita tidak miliki. Nah, terakhir sekali karena kita mau tanya jawab, bagaimana melahirkan, itu yang paling penting. Bagaimana melahirkan yang namanya orang-orang amanah itu, ya, orang-orang amanah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, dan lihat seperti masyarakat Jepang, ya, memang yang paling memegang peran adalah edukasi, pembinaan, kalau bahasa itu tarbiyah yang luar biasa. Ini yang bisa melahirkan yang namanya insan amanah dalam segala hal, termasuk dalam jabatan dan tugas-tugasnya.
mereka akan masukkan dan sebagainya. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Ya, kalau kita lihat bagaimana hasil tarbiyah Nabi SAW ada di antara sahabat. Ini walaupun kalau kita ceritakan rasa-rasanya apa tidak mau diceritakan karena nanti orang bilang kejauhan Ustaz, kita nggak bisa ke sana. Jadi kita ceritakan yang bawa-bawa aja. Misalnya ketika Umar bin Khattab ya, begitu Umar bin Abdul Aziz bisa membedakan antara menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lainnya. Ya, nah sampai lampu dimatikan hanya karena ini sudah bicara urusan pribadi, sudah bukan urusan kaitannya dengan negara. Ya, itu contoh dan ini sangat banyak dari generasi awal yang semuanya kita masih bertanya, bagaimana mungkin? Bukan karena dulu mereka jahiliyah dan tahu namanya jahiliyah itu semua kejahatan di sini. Ini seperti disulap mereka menjadi khairul ummah ukhrijat linnas, ya itu datang karena tarbiyah, ya pembinaan yang luar biasa dari Nabi SAW dan ajaran Islam. Dan ini nanti kalau bicara tentang ayat-ayat tarbiyah itu seperti dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 dan surah Al-Imran ayat 124. Nah, ini kalau kita lakukan maka insya Allah dapat melahirkan hal tersebut. Sebab memang jiwa ini tidak mudah kalau tanpa pembinaan yang kuat. Dan sepatutnya dari kecil kita, tapi ya kita tidak boleh putus asa. Ya, kita mulai lagi dari anak-anak kita, tapi kemudian kita sendiri masih bisa mengejar itu melalui pencerahan seperti ini. Sambil kalau bisa ada waktu cari guru, cari orang yang bisa membantu kita, membina kita, membimbing kita, insya Allah untuk dapat menghayati dan mengamalkan seluruh ajaran Islam ini termasuk masalah aman. Barakallahu fikum jazakumullah khairan. Saya persilakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab dulu ya sebelum kita tutup. Silakan. Pasti terpakai dan lainnya. Jangan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jabatan amanah yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau suatu keadaan nih, misalnya pimpinan menunjuk satu orang untuk mengemban satu amanah dalam satu jabatan, misalnya satu tim yang aku jelas, tapi ternyata tidak terselesaikan karena ternyata yang menjadi itu tersebut secara kompetensi dan kapasitasnya memang tidak mampu, tapi ditunjuk gitu. Bagaimana Islam memandang orang yang bersangkutan yang ternyata tidak berhasil menjalankan amanah. Kita ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ya langsung. Iya. Ada mekanisme dalam Islam tentang itu. Yang pertama, kalau seseorang diberi amanah dan dia tidak mampu, dia harus menyampaikan. Ya, harus menyampaikan. Jangan dia mengatakan mampu, padahal dia tahu dia tidak mampu. Ya, karena kalau orang kemudian sudah tahu dia tidak mampu, tapi kemudian tidak terbuka dan menunjukkan soal dia mampu, itu selain dia sendiri akan berada pada keadaan yang keadaan yang goncang nanti, jiwanya tidak mampu. Juga dalam hadis itu, ya dia termasuk tidak akan ditolong, ya dalam masyarakat, karena dia merasa mampu, padahal dia tidak mampu kan. Jadi kalau dia harus bilang. Nah, bagaimana kalau sudah bilang tidak mampu tetap ditugaskan? Nah, itu lain halnya. Makin case kedua. Ya, kalau begitu sampaikan bahwa saya akan berusaha. Dan memang dia harus benar-benar belajar.
Maka orang yang sebetulnya merasa kemampuannya kurang, tapi diberi amanah, dia tidak boleh putus asa. Karena yang diberi amanah, dia harus bekerja keras. Dan sebetulnya manusia kalau mau belajar pasti bisa, ya, atau niscaya bisa, ya, umumnya bisa. Kalau mau belajar, yang banyak kita ini bukan karena kurang kemampuan, kurang mau belajar, ya, apalagi setelah tidak fokus, ya. Nah, jadi itu. Kemudian para pemimpin tidak boleh memberikan tugas itu dengan sembarangan. Ya, ini jelas amanah dia. Jadi amanah itu bukan saja mengerjakan langsung, membagi amanah juga itu adalah amanah. Iya, jadi sharing amanah itu juga adalah amanah. Ya, bagaimana dia mendelivery kepada orang yang harus itu berlaku hadis. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ya. Maka urusan diserahkan pada ahlinya. Nah, ini saya mumpung menyebut hadis ini terutama masalah agama. Ya. Sekarang ini kita di zaman modern mulai berlaku serahkan urusan pada ahlinya, kan begitu. Kadang-kadang bapak di rumah hal sederhana, teleponnya macet atau TV-nya itu bapak biasanya nggak mau korek-korek kan gitu, serahkan pada ahlinya, telepon teknisi atau apa. Kalau mungkin juga bisa juga sih dicek-cek. Oke, tapi kenapa kalau urusan agama soalnya semua orang ahli? Ya, jadi orang itu urusan agama soalnya semua orang ahli karena gampang baca ya. Jadi enak saja untuk fatwa. Nah, itu nggak boleh. Ya, nah, seperti itu yang menjadi pelajaran. Yang berikutnya, sebetulnya kalau seseorang itu benar-benar menguasai suatu pekerjaan, bisa mengajukan dirinya. Kalau itu benar-benar murni untuk kemaslahan pekerjaan itu, murni kemaslahan pekerjaan itu, murni untuk membantu, murni untuk bukan kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi, dia minta jabatan itu bisa berbahaya. Ya, walau dia punya kemampuan, kalau saya kan tidak mampu. Sekarang orang mampu nih, tapi dia minta jabatan itu, dan kepentingan pribadi, maka dia bisa gagal. Ya, karena tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau dia mampu dan dia yakin tidak mengapa, dia mengajukan diri. Ya, dia mengajukan diri. Ini dalilnya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada sang raja, ya, ketika sudah dari penjara berhasil mentakwilkan mimpi raja dan benar takwilnya, ya, wah raja bilang ini luar biasa. Akhirnya mau dikasih mau dikasih ibarat gitu. Nabi sudah jadikan saya sebagai bendahara negeri, ya, sebagai menteri keuangan, kira-kira seperti itu, ya. Ini hafizun alim. Saya adalah sangat amanah dan juga pandai, ya, di situ. Nah, jadi yang mau memegang keuangan ini bukan memegang aset-aset, dia harus punya dua sifat, ya, sangat amanah dan pandai. Kalau cuma amanah tidak pandai bahaya juga, ya, bahaya, ya. Nah, jadi harus amanah dan harus. Nah, ini saya kira sesuatu yang perlu diketahui. Nanti kalau terakhir kita tutup dengan cerita yang menarik, seorang yang sangat amanah dalam tradisi ulama kita dahulu, namanya Ibrahim bin Adham. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Bagaimana? Sampai kok, sampai tadi. Waalaikumsalam. Biar yang lain dengar soalnya, Pak, tidak diulang lagi. Maju dikit. Yang pertama sih seperti biasa saya menyampaikan kabar baik untuk investasi kami yang dengan
alat aja, namun bukan Direktorat Jenderal Pajak, tapi Direktorat Jenderal Kebenaran. Nah, Direktorat Jenderal Kebenaran itu sebagaimana yang diharapkan insya Allah masyarakat yang memerlukan layanan tersebut. Akhirnya apa? Kami sudah rekomendasi yang dahulu Pak, kalau berurusan masih zaman jahiliyah itu ya namanya nyairing uang, jadi kantor pelayanan pencairan uang lah istilahnya. Iya. Itu pasti tidak akan selesai kalau tidak nyiapkan yang lainnya. Nah sekarang sejak tahun 2007 itu kami reformasi birokrasi, bukan hanya salah nulis Pak, kita nggak perlu nulis lagi Pak, tidak perlu tatap muka. Iya. Mau nyari berapapun kalau di Jakarta triliunan Pak, itu tidak perlu tatap muka, dan alhamdulillah kami istiqomah. Ini bagian daripada kami alhamdulillah dalam melaksanakan tugas kami Pak. Ya kalau zaman dulu seperti itu, alhamdulillah sekarang gampangannya dikasih souvenir karena melaksanakan tugas ataupun hari raya tertentu, pasti kami laporkan ke beliau itu. Kepala Bidang SKKI ini masuk gratifikasi atau enggak? Meskipun itu nilainya di bawah 300 sudah waktu kami di Mataram tugas seperti itu. Bahkan dapat souvenir hari raya dari kantor BRI sebelah, kami kembalikan. Kalau orang lain, unit lain, kementerian lain, segitunya amat loh. Tapi itulah kami Pak. Yang kedua mungkin pertanyaan Pak Bapak sekalian di bagian finansial tadi ke teman-teman yang tidak tahu Kementerian Keuangan izin perbendaharaan. Sejauh mana sebenarnya umat Islam itu kita menyatakan, oh saya itu mampu. Kadang-kadang di Indonesia dianggap orang sombong Pak. Dan mengukur kita ini mampu itu layak nggak sih ngomong kayak Nabi Yusuf tadi itu. Nah mungkin ada kaitan ataupun petunjuk dari Pak Ustadz untuk bisa kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak informasinya dan pertanyaannya. Jadi dari informasi ini sangat penting. Ini menambah optimisme saya bahwa kita ini insya Allah bisa lebih baik ke depan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, aduh, kita ini negeri kita nggak bisa lebih diperbaiki. Aduh, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang sebetulnya salah. Ya, dia putus asa dan dia tidak tahu bahwa di negeri kita ini masih banyak orang baik. Ya, dan masih banyak orang mau memperbaiki diri atau lebih baik lagi. Ya, ini kita sudah tahu sekarang alhamdulillah banyak kebaikan-kebaikan di negeri kita dari orang-orang yang amanah. Nah, kalau berbicara tentang tentang pertanyaan bagaimana orang yang merasa mampu, kan gitu. Ya. Sebetulnya kemampuan itu hanya dua pihak yang paling tahu, diri kita dan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Orang lain hanya bisa menilai dengan penilaian yang ini. Tapi bagi kita standarnya ada standar umum, ya. Standar umum, misalnya kita ini mau kerjakan apa, ada standar umum Pak, kita mampu di situ, ya. Dan setiap orang itu tahu, dan inilah juga salah satu edukasi yang penting sejak kecil di rumah adalah bagaimana mengedukasi anak-anak kita mengetahui dirinya, mengetahui potensi dirinya, mengetahui kelemahannya. Ini yang sering tidak dilakukan, ya. Jadi seseorang berbicara tentang diri itu penting. Kita banyak salah dalam pendidikan, seolah-olah itu untuk tawadhu, untuk rendah hati, padahal salah, ya. Salah gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan, ya, dalam rapat, misalnya, aduh, nggak usah saya deh, ya, bapak aja. Jadi seolah semua tawadhu, ya. Padahal ini sebenarnya keliru, ya, keliru. Ada tawadhu, ya, dan ada namanya penempatannya. Tetapi kalau seperti itu, ini lebih banyak adalah
sesuatu yang salah dalam pendidikan, orang tidak sadar kemampuannya, lalu kemudian jadi minder. Ya memang kalau jadi imam di sholat-sholat yang jahar, wajar itu. Semua tawadhu ya. Bapak jawab aja, karena akan ketahuan bacaannya, ya akan ketahuan. Ya, nah ini tapi ya banyak hal yang sebetulnya tidak harus seperti itu. Ya, saya sering bercanda kalau mau lihat orang-orang tawadhu itu di masjid pas mau sholat yang jahar, ya hampir semua tidak ada yang mau maju. Baik, jadi gimana kita menyampaikan? Sungguhnya kalau sudah memenuhi standar umum itu satu. Yang kedua, kita yakin bahwa dari yang lain kita yang paling mampu. Gak apa-apa juga. Ya, kalian. Atau ya kita lihat bahwa ini mungkin kurang lebih sama kemampuan kita, tapi kita mau coba dan kita ada yang tanggung jawab. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang besar, punya misi. Tidak mengapa kita maju. Ya, bismillah. Ini apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, dan itu dalam Islam tidak dilarang, tidak ada larangan. Yang tidak boleh meminta jabatan ya untuk kepentingan pribadi, kepentingan duniawi yang kemudian bisa menjadi sebab daripada kegagalan itu. Nah, makanya saya pernah tanya Ustaz, boleh tidak nih orang maju calon bupati, calon wali kota, gubernur, presiden, itu kan mendaftar kemudian kampanye. Bukannya dalam Islam dilarang orang minta jabatan. Inilah ya, di antara penerapannya bahwa satu, kalau memang orang merasa punya kemampuan tidak mengapa, ya sama dengan yang kedua bahwa ini memang aturannya begitu, ya aturannya ya seperti itu. Jadi kalau ada orang baik-baik nggak boleh maju mendaftar calon bupati, nggak ada karena takut hadis itu. Jadi yang tidak baik-baik lah yang maju, kan begitu. Ya, jadi ini namanya aturannya dalam hal-hal begini tidak masalah, tidak masalah. Jangan sampai ada orang baik-baik tidak jadi anggota DPR, tidak jadi bupati, jadi wali kota hanya karena takut dia meminta jabatan, bukan begitu. Ya, ini memang aturannya, karena kalau tidak nanti diisi oleh orang tidak baik, menauzubillah dari. Nah, saya kira itu berkenaan dengan bagaimana masalah amanah untuk dia lebih cerita tadi yang saya kisah ya yang sampai tingkat tertinggi itu dikisahkan. Ada seorang ulama, ini ulama yang sangat bersahaja, ya sebagian orang mengatakan ulama sufi, namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia bekerja di kebun jeruk, perkebunan jeruk, ya di perkebunan jeruk. Lalu yang punya bilang sama dia, pekan depan akan datang tamu-tamu saya, ya tolong pilihkan jeruk-jeruk yang terbaik, ya karena saya mau menjamu tamu-tamu saya. Maka kemudian ketika datang hari yang ditentukan dan tamu-tamunya datang, alangkah kecewanya pemilik perkebunan ini. Ternyata banyak jeruk yang diberikan itu kecut, ya. Dimarah dan dia bilang, kamu tidak sudah berapa tahun kerja di sini kok nggak taruh ini jeruk yang manis, ya. Maka ketika tamu-tamu sudah pulang, dia kasih tahu, saya memang tidak pernah memakan satu buah pun jeruk di perkebunan ini, ya karena gaji saya bukan dari jeruk, ya. Ini bayangkan nih, penjaga perkebunan itu dia tidak pernah mengambil satu butir pun, maka dia tidak bisa tahu mana yang manis, mana yang kecut. Mungkin seperti berlebihan, tapi kisahnya di para ulama kita yang seperti ini itu sangat banyak sekali, ya, dan itu insya Allah bisa diwujudkan kembali ketika ada pembinaan yang intensif, ada tarbiyah. Salah seorang binaan kami di Makassar, Malaysia teleponan, itu pernah ditunjuk sebagai lurah. Tidak lama dia minta berhenti, ya. Dia diberi amanah sebagai lurah. Lurah yang di dekat di kota, di dalam kota Makassar, dan tempat banyak pasar, banyak toko, banyak. Dia bilang itu saat saya tidak berhenti, godaannya luar biasa, ya.
godaan itu, maksudnya godaan uang, ya, godaan uang untuk saya kalau mau melicinkan saja beberapa usaha itu bisa bermiliar-miliar, ya. Tapi dia bilang saya tidak tahan dan saya tak berhenti, ya. Ini sebagai contoh bahwa yang seperti ini insya Allah masih ada, ya, di negeri kita, apalagi kalau dengan pembinaan yang maksimal. Saya kira itu dan sudah jam 1 ya. Kalau masih ada lagi satu pertanyaan. Satu lagi silakan. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa Pak. Ini kayaknya tadi udah banyak Oh, gitu. Maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semakin saat tadi saya ngobrol sama kalau tadi pertanyaan pertama dianggap mampu ya Ustaz ya. Kalau dibalik kira-kira orang yang mampu kemudian ternyata dia tidak mau seperti itu, kemudian tetap menerima penghasilan bulanan. Kira-kira apakah hal tersebut masih termasuk amanah atau begitu? Mohon doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dia mampu dan tidak ada yang lain yang bisa ditugaskan selain dia, itu dia berdosa juga kalau tidak mampu. Ya, kan dia Allah berikan ilmu, kemampuan, ya. Kecuali kalau jabatan yang memang sangat berisiko, seperti jadi hakim. Dahulu banyak ulama di penjara gara-gara nggak boleh ditunjuk jadi hakim. Padahal hakim di zaman dulu juga gajinya tinggi. Ya. Jadi zaman dulu pun itu hakim diberi gaji tinggi, diberi fasilitas. Kenapa? Karena dalam hadis itu hakim itu nggak boleh minta tolong sama sekali. Ya, hakim itu nggak boleh sama sekali. Tidak boleh dia menerima pertolongan dari siapapun. Ya. Karena berbahaya kalau dia pernah menerima pertolongan dari siapapun, jadi dikasih tinggi gaji. Nah zaman dulu banyak ulama di penjara gara-gara nggak boleh jadi hakim. Karena kalau amir yang khalifah yang bilang kau harus jadi hakim, bilang aduh saya minta maaf saya tidak bisa. Kalau dia menolak terus bisa di penjara, karena itu namanya tidak taat kepada pemimpin. Kan tidak taat pada pemimpin itu, ya bisa dianggap sebagai pelanggaran. Nah, kalau jabatan itu bisa dimaklumi, karena memang ya ibarat seorang hakim memutuskan perkara kan begitu berat. Walaupun kekeliruan manusiawi itu Allah maafkan, ya kalau dia tidak sadar. Nah, apalagi kalau cuma jabatan-jabatan lain, harusnya kalau dia di situ merasa dia merasa mampu dan kemudian tidak ada yang lain yang bisa ditugaskan, ya dia sudah sampai pada pimpinan. Ya saya yang jabatan terima kasih diberikan pada saya, tapi saya tidak mampu, mohon diberikan pada yang lain. Saya cuma kamu aja yang ditanggap yang lain, ya. Dicari usulkan itu tidak ada. Jadi bismillah, ya. Dalam hal ini satu terima, yang kedua mohon pertolongan Allah SWT. Ya. Nah, kalau dia tidak mau jabatannya tapi dia menerima gaji, kan gajinya tidak kaitan jabatan, ya nggak masalah. Yang misalnya dia pegawai biasa, kasih jabatan nggak mau, hanya dialihkan ke orang lain. Tapi dia terjadi pegawai, nggak masalah. Karena kan yang menentukan pimpinan. Kalau pimpinan sudah tidak berkeras lagi, ya maka Anda sudah terbebas dari dosa, dari kesalahan. Ya, nah dari timbangan. Tapi dari sisi tanggung jawab itu kalau terjadi nanti kekeliruan, misalnya nih, ada yang paling mampu di situ, Anda nggak mau dikasih orang lain, akhirnya salah pekerjaan itu. Kita ikut tanggung jawab itu, kita ikut berdosa, ya, karena kita mampu, ya, dan dia beri amanah nggak mau, ya, jelasin ya, saya kalau gitu. Barakallahu fikum sudah selesai. Terima kasih. Itu fatwa buat Pak Ismail nggak boleh hilang kerjaannya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian hari ini ya. Mungkin satu hal yang tidak sesuai terkait dengan ya dalam menjalankan amanah
kita harus tahu kemampuan sendiri, jangan terjebak dalam tawaran yang palsu juga ya. Jadi jangan sampai menolak yang memang kita mampu untuk melanjutkan. Baik, bisa sebagai penutup kami mohon untuk berikut. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang amanah. Ini mesti kita banyak berdoa. Amanah ini tidak mudah. Tidak ada yang bisa ditolong oleh Allah SWT. Maka banyak mohon kepada Allah SWT. Ini termasuk urusan yang sulit, ya. Maka kita baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal haznata sahla fasahhil umurana. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau mudahkan, dan Engkau akan mudahkan apa yang sulit ketika Engkau menghendakinya, maka mudahkanlah urusan kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana zalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma aslih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang yang benar-benar beriman ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang melaksanakan amanah. Jadikan sempurnakanlah keimanan kami dengan kami menjadi orang-orang yang amanah ya Allah. Jadikanlah kami para penduduk negeri ini, negeri kami tercinta ini, Indonesia ya Allah, orang-orang yang amanah, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga negeri kami menjadi negeri yang adil, sejahtera, negeri yang sejahtera, makmur dalam keadilan yang Engkau ridhoi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Hindarkanlah kami ya Allah dari sifat khianat, hindarkanlah kami dari perbuatan korupsi, hindarkanlah kami daripada perbuatan mengambil yang bukan hak kami ya Rahman ya Rahim. Hindarkanlah kami daripada perselisihan, dari saling curiga, dari saling bermusuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang menjaga negeri kami ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, negeri yang ditegakkan keadilan di dalamnya, sebagaimana cita-cita pendiri negeri kami ya Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, yang Engkau ridhoi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari kita berfoto bersama.